Halo sahabat PPG di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Fuji Kartika A. Sitorus dari Provinsi Riau. Karena Ibu lihat sudah lengkap semua, kita mulai pembelajaran kita ya. Semangat pagi anak Ibu semuanya. Pagi, yes, semangat. Ini kan sudah mau menjelang siang ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabannya pagi, yes, semangat. Itu ya. Pagi, yes. Tidak. Apa kabar pada pagi hari ini? Puji Tuhan, Pak Ibu. Ya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk anak ibu semuanya, jangan lupa dijaga selalu kesehatan, ya, jaga imunitas tubuh. Ini kita lihat perubahan cuaca ya. Jadi dijaga kesehatannya. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan Ananda Merlin untuk memimpin kita di dalam doa. Memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih kepada Ananda Merlin ya yang sudah memimpin kita di dalam doa. Anak didik Ibu nanti diisi absensi ya yang sudah Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp. Baik, Ananda semuanya masih ingat tidak pelajaran kita minggu yang lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Baby, tentang apa? Sistem pencernaan dan fungsinya. Sistem pencernaan dan fungsinya. Vio? Saluran pencernaan dan fungsinya. Iya, benar sekali ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas saluran pencernaan dan fungsinya. Nah, kalian masih ingat nggak salurannya apa? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, Bu. Oke, good. Vio, organ tambahan sebutkan. Kelenjar ludah, hati, empedu, dan kelenjar pankreas. Oke, good. Baik, terima kasih kepada Ananda semuanya karena masih ingat ya tentang pelajaran kita sebelumnya. Ibu harapkan ini akan selalu berkelanjutan. Nah, supaya kita lebih fokus dan lebih semangat belajar, yuk kita tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi yang mau Ibu tekankan di sini Ananda semuanya, kalian walaupun jam siang begini ya memang udah jam-jam rawan ini, kalian harus semangat. Kenapa harus semangat? Ini kan untuk kalian sendiri juga ya, supaya segala cita-cita kalian itu nanti tercapai ya, masa depan kalian itu cerah, sehingga ketika masa depan yang sudah kalian inginkan, cita-cita kalian sudah inginkan itu tercapai, maka kalian tentu akan berbahagia dan akan bisa menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar ya, untuk bangsa dan negara juga. Materi kita adalah tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, Ananda semuanya, mengapa sih kita harus mempelajari materi ini? Nah, yuk Ibu kasih tahu ya. Dengan mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian nanti ya, setelah belajar ini Ibu harapkan kalian sudah dapat ya. Yang pertama itu mengidentifikasi apa sih jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua, kalian dapat menganalisis apa kira-kira penyebabnya ya. Kemudian mampu menjelaskan bagaimana upaya ya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, kalian nanti sudah dapat membuat ya karya berupa produk ya, karya atau produk berupa poster. Selama proses pembelajaran ini, kalian semangat dan tetap fokus karena Ibu mengambil penilaian ya. Penilaian apa saja yang akan Ibu ambil? Yaitu yang pertama nih, penilaian sikap. Ya, bagaimana sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran ini? Bagaimana sikap kalian di proses diskusi? Itu dia. Kemudian bisa dipahami Anda semua? Bisa, Bu.
Dari video tersebut kira-kira masalahnya apa? Mengapa bisa Iya, terjadi Bu. sembelit? Iya, mengapa bisa terjadi sembelit? Itu dari Jessica. Yang lain? Apa saja gangguan pencernaan bila Oke, baik. Sekarang kalian diskusi di dalam kelompok masing-masing. Ini tadi ada videonya kan? Kalau kurang jelas dilihat lagi di handphonenya. Wah, jadi dari video ini atau dari literatur yang lain dan juga dari modul yang sudah Ibu bagi melalui grup ya, kalian jawab ini nomor 2 ini. Ada pertanyaan kira-kira? Paham? Udah ada, Bu. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti ini kalian simpulkan, buat kesimpulan secara umum mengenai kegiatan pada hari ini. Ya, dirangkum semua. Kemudian salah satu aja yang menuliskan nanti boleh dituliskan di buku tulis, kemudian difotokan ke Ibu. Apa hasil diskusi kalian dirangkum. Paham, Nak? paham, Bu? Paham, Bu. Ya, silakan langsung bekerja ya, silakan bekerja anak-anak didik Ibu, semangat, silakan aktif. Dan ada yang mau tambah lagi ya, silakan ya dilanjut. Kelompok 3. Dilihat dulu kelompok 2. Ini kelompok 2 udah mulai berhenti, apakah udah selesai diskusinya ini? Ini Bu lihat apa aja tadi yang sudah ada. Kelompok 2 ini kurang ini, Nak. Silakan Nak, lebih aktif lagi. Mana ini? Gangguan-gangguannya belum semua ini Bu lihat. Diare, sembelit, sakit perut, penyebabnya apa? Ya, kelompok 2, ayo semangat. Apa upaya untuk menjaga kesehatan organ? Nah, jadi boleh masing-masing satu misalnya dapat dulu penyakit yang ada di mulut, apa nama penyakitnya, kemudian apa di mana organnya, kemudian upaya menjaga kesehatan itu boleh ya per poin dia per satu-satu. Ya, untuk kelompok 2 Jessica. Kelompok 1. Penyakit ini udah tadi. Apa nama penyakit yang terjadi di pencernaan? Penyakit oke, good ya untuk kelompok 1. Oh, kelompok 3 udah mulai kesimpulan ya. Dirangkum ya, Nak, dirangkum semuanya. Ya, semangat. Iya, memang lelet jaringan, agak lelet jaringan kita ini di kelompok 3 agak lelet ya. Ya, maklum ada masalah dari jaringannya memang. Tapi kita harus sabar, tetap semangat. Ketiga. Kalau lelet nggak apa-apa, iya sabar. Iya, kita harus sabar, Nak. Jadi jaringan yang lelet mengajari kita, ada juga hikmahnya. Kita harus sabar, harus selalu berusaha. Ya. Mencari solusi dalam setiap masalah. Kelompok 3. Kesimpulan pelajaran ini kita dapat mengetahui jenis gangguan pencernaan dan cara menghindari gangguannya. Dituliskan ya, yang rapi dituliskan ketua kelompoknya, dilihat di grupnya masing-masing. Nah, ini Ibu masih terdengar suaranya, sambil dijawab dulu Ibu ya. Suara Ibu jelas, Nak? Dengar, Bu, jelas. Ya. Oke, Jelas, ya, Ibu. Maaf Bu, jaringan saya jelek. Ya, Nakku, ya. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang kembali ke layar masing-masing. Nah, siapa pertama yang mau membacakan hasil diskusinya ya? Kelompok 1, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Nah, kelompok yang lain memperhatikan ya. Apa yang dibacakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 menyimak. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, atau ada tanggapan atau mengkritisi silahkan. Perumusan masalahnya yang pertama, apa nama penyakit yang membuat kita sakit karena makan pedas terlalu banyak? Vio, Yang kedua, apa saja gangguan pencernaan bila tidak boleh memakan makanan yang pedas? Yang ketiga, di sini ada nama penyakit, organ dan penyebabnya. Yang pertama itu ada penyakit diare, itu terdapat dalam organ lambung.
Penyebabnya adalah perut kita akan sakit atau mules. Yang kedua juga ada asam lambung dalam organ lambung, terjadi dikarenakan pola makan yang tidak teratur dan kurang sehat. Dan yang ketiga ada penyakit MAH dari organ lambung juga, penyebabnya juga telat makan. Dan yang keempat adalah penyakit sariawan dari organ mulut, penyebabnya dikarenakan jarang minum air putih, makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga jarang gosok gigi. Dan yang kelima ada penyakit radang usus buntu, terdapat dalam organ usus, yang terjadi dikarenakan tersumbat oleh feses, benda asing, kanker, ataupun oleh pembengkakan usus buntu akibat infeksi. Yang keenam ada penyakit esofagitis dalam organ kerongkongan. Penyebabnya dapat menyebabkan penyempitan pada kerongkongan. Dan yang ketujuh, ada penyakit kutil anus dalam organ anus. Penyebabnya adalah suatu benjolan kecil pada alat kelamin disebabkan oleh infeksi menular seksual umum. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Itu kesimpulan dari semuanya. Nanti di laporannya diperbaiki saja. Kesimpulannya kan ada di paling bawah itu, apa keterkaitan atau apa yang terjadi jika salah satu gangguan yang muncul pada organ tertentu. Jadi yang disimpulkan hanya kegiatan hari ini. Ya, bisa dipahami ya kelompok 1? Bisa kelompok Bu. 1? Bisa, Bu. Ya. Kayaknya kan Bu, memang jaringannya rusak Bu. Iya, jaringannya nak. Iya. Ibu alihkan ke ini ya, kelompok 3 lah, kelompok 3. Permasalahan pertama, jawabannya adalah jika salah satu organ pada sistem pencernaan mengalami gangguan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah organ lain pun bisa terhambat dan proses pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan yang kedua, jawabannya adalah menjaga makanan-makanan yang sehat. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada Bu. Yang lain nak? Tidak ada Bu. Ya, jadi menurut Vio bagaimana? Atau tanggapan, apakah kira-kira sudah setuju atau gimana? Silakan ditanggapi dulu Vio. Setuju Bu. Sudah setuju dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 3? Sudah Bu. Iya, oke. Ya, jadi itu terima kasih kepada Ananda semua yang sudah aktif dalam diskusi kelompok. Cuman tadi ada yang di kelompok 1 ya, kesimpulannya nanti Vio diperbaiki ya nak ya, bukan kesimpulan mulai dari pertemuan pertama sampai ketiga ini ya dalam sistem pencernaan, tapi khusus yang ketiga ini ya Vio, bisa dengar Ibu? Bisa Bu. Ini lebih aktif lagi, mungkin karena jaringan juga ya, tidak bisa yang temannya ya. Sudah berakhir kegiatan kita sekarang. Siapa yang mau menyimpulkan keseluruhan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah jika kita makan makanan yang tidak sehat atau fast food gitu. Oke, baik ya Ibu simpulkan pelajaran kita pada hari ini ya. Bisa dipahami Anda semua? Bu. Bisa, Bu. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama kita dimulai. Berdoa selesai. Kesehatannya untuk pertemuan berikutnya kita membahas. Sampai jumpa. Selamat siang. Boleh ditinggalkan Google Meet-nya. Silakan Anda